Bab 588, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? 3. Dia yakin telah menaruhnya di pakaiannya. Bagaimana liontin itu bisa ada di tangan Shen Yanxiao? Tang Nazi menatap kakaknya yang tidak senang dengan tatapan penuh arti. Percayalah padaku, semua yang telah kau lihat adalah fakta. Gadis ini adalah pencuri yang lebih ganas daripada Silverhands. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia melemparkan liontin itu kembali ke Li Xiaowei. Tetap saja, Li Xiaowei merasa aneh karenanya. Wah, kamu mengundang kami makan malam ini dengan suasana hati yang baik. Pasti ada yang ingin kamu sampaikan kepada kami, kan? Qixia meletakkan tangannya di dagunya dan menatap Shen Yanxiao yang sedang melahap makanannya. Shen Yanxiao meletakkan sumpitnya dan berkata, "Ya, apa itu? Melakukan pembelian? Apa?" Li Xiaowei menatap yang lain dengan bingung. Tang Nazi menyeka wajahnya dan menatap tajam ke arah saudaranya yang kemudian menghancurkan jawaban mereka yang sama persis. Maksudmu kau ingin membeli barang dari kami? Yang Si berdeham. Entah mengapa, ia merasa kata, beli, terdengar aneh saat diucapkan Shen Yanxiao. Mengapa seorang pencuri perlu mengeluarkan uang ketika ia menginginkan sesuatu? Apakah kamu bercanda? Itulah kesan pertama Tang Nazi. Shen Yanxiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku akan pergi ke tanah terlantar, dan aku perlu membawa sekitar 100 orang untuk merintis perbatasan untukku. Tanah terlantar agak jauh dari perbatasan Kekaisaran Longxuan. Aku tidak ingin naik kereta selama 3 hari ketika aku ingin makan ubi panggang. Oh, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu mau makan ubi panggang? Pelayan, ubi panggang, teriak Tang Nazi. Bisakah kamu lebih bodoh lagi? Shen Yanxiao terdiam. Tang Nazi tertawa. Aku bercanda. Apa yang kamu butuhkan? Makanan, peralatan, pakaian. Jawaban Shen Yanxiao praktis. Keempat binatang itu saling berpandangan. Apakah menurutmu kita punya toko serba ada? Kurang lebih. Shen Yanxiao mengangguk, cukup jujur. Para binatang menyeka keringat dinginnya lagi. Aku bisa menawarkan beberapa senjata kepadamu, kata Yang Si setelah dia menenangkan diri. Saya akan mengurus bahan obatnya, tambah Yan Yu. Selama uang bukan masalah, aku bisa membantumu mendapatkan barang-barang lainnya. Qixia, yang berasal dari keluarga pedagang yang tidak jujur, terdengar murah hati. Tang Nazi merasa tertekan. Spesialisasi keluarga kura-kura hitam adalah susunan sihir yang tidak bisa dikemas untuk dijual. Baiklah, Shen Yanxiao memberi mereka masing-masing sebuah cincin interspatial dan 3 kartu kristal berwarna ungu. Isi cincin interspatial dan potong uangnya sendiri. Tang Nazi merasa diabaikan, namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa membangun eksistensinya di sana karena produk-produk keluarganya bukanlah barang berwujud yang bisa dijual. Ketiganya mengambil cincin interspatial dan kartu-kartu itu. Mereka segera memeriksa ukuran cincin-cincin itu. Saat berikutnya, wajah mereka menjadi mendung. Dia menyuruh mereka mengisi cincin interspasial dengan 100 meter kubik ruang. Apakah dia ingin membangun kota atau menyia-nyiakan uangnya? Sial, bahkan orang kaya pun tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Sebuah ide muncul di benak Shen Yanxiao. Dia menatap Tang Nazi yang frustrasi dan berkata, sebenarnya, kamu bisa membantuku membeli sesuatu. Apa? Tang Nazi merasa senang saat mendengarnya. Kuda, kereta, burung vermilion akan menjadi gila jika 100 orang menungganginya ke tanah terkutuk. Baiklah, tentu. Berapa banyak? 100 kuda dan 40 kereta. Baiklah, tak usah dipikirkan. Bab 589, Kerjasama, 1. Setelah menjarah sejumlah besar perbekalan, Shen Yanxiao akhirnya siap berangkat ke tanah terlantar. Dia akan memiliki waktu 2 bulan untuk mendapatkan pijakan yang kuat di tanah terlantar. Kekaisaran Longxuan akan mengirim orang-orang yang ditunjuk untuk pekerjaan konstruksi. Burung vermilion membenci kereta. Oleh karena itu, ketika Shen Yanxiao meninggalkan kota, dia tidak ikut serta dalam kereta. Kereta dan kuda yang ditemukan Tang Nazi untuknya dikirim ke perbatasan Kekaisaran Longxuan oleh pelayan keempat binatang buas. Shen Yanxiao dan teman-temannya telah berangkat terlebih dahulu. Dia akan mengambil kuda dan kereta saat dia tiba di perbatasan. Kedua Phoenix itu berada dalam wujud manusia saat bersama Shen Yanxiao. Mereka semua berada di burung vermilion saat terbang menuju kota hitam. Saat mereka tiba di kota hitam,
Shen Yanxiao memerintahkan burung Vermilion dan Lan Fengli untuk menjemput Paman Sembilan dan penduduk desa lainnya sementara dia pergi ke Dulang. Kelompok prajurit bayaran Serigala Gua telah kembali ke kondisi primanya. Keempat prajurit bayaran yang diselamatkan Paman Sembilan telah kembali ke tim. Dulang juga telah mendengar tentang desa itu dari mereka. Karena itu, Dulang tidak lagi menentang Paman Sembilan dan penduduk desa. Shen Yanxiao berdiri di depan gerbang kelompok tentara bayaran Serigala Gua dengan para Phoenix di sisinya. Kedua tentara bayaran di gerbang itu masih sangat muda. Ketika mereka melihat gadis manis di depan pintu masuk, mereka berusaha untuk bersikap tampan, mereka mengangkat dada dan memasang ekspresi tegas. Namun, mereka juga mencuri pandang ke arah Shen Yanxiao. Mereka bertanya-tanya mengapa gadis cantik itu ada di sana. Apakah dia seorang klien? Kedua pria itu gembira karena memikirkan bahwa kelompok tentara bayaran mereka akan segera bekerja untuk seorang gadis yang tampak secantik peri. Apakah ketua kelompok Du ada di sini? Shen Yanxiao bertanya sambil tersenyum. Salah satu tentara bayaran itu menelan ludah dan tergagap. Ya, ya. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Shen Yanxiao mengenal kedua tentara bayaran itu. Mereka bersikap seperti kakak laki-laki baginya saat itu, tidak seperti mereka yang terlalu berhati-hati dan dengan rasa malu yang terlihat di wajah mereka. Tentu, salah satu tentara bayaran muda itu sedang kesurupan. Saat dia melihat wajah lembut Shen Yanxiao, dia merasa seolah-olah jantungnya akan keluar. Dipimpin oleh tentara bayaran, Shen Yanxiao memasuki rumah besar kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Saat itu sore hari, dan beberapa anggota mereka berkumpul di sebuah ruangan untuk mengerjakan tugas mereka. Ketika mereka melihat Shen Yanxiao, mereka terkejut. Beberapa tentara bayaran yang lebih muda begitu terobsesi dengan penampilannya sehingga mereka menabrak tiang-tiang di ruangan itu, membuat yang lain tertawa. Dulang sudah pulih. Pada saat itu, dia memberi perintah kepada 6 serigala lainnya di aula utama. Dia melihat Shen Yanxiao ketika diberitahu tentang kedatangannya. Apakah Anda punya misi untuk kami? Dorongan jiwa muda tidak mengganggu Dulang. Meskipun ia kagum dengan kecantikan Shen Yanxiao, ia tidak tampak kurang tenang dari biasanya. Namun, 6 serigala lainnya melotot tajam ke arah Shen Yanxiao. Sebagian besar tentara bayaran itu bujangan. Mereka begitu sibuk dengan misi mereka sehingga mereka jarang bertemu gadis-gadis lain. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik jelita di kelompok tentara bayaran mereka. Tentu saja, para pria yang bersemangat itu akan kehilangan arah. Mereka tahu bahwa bunga yang cantik bukanlah milik mereka untuk dipetik, tetapi siapakah yang tidak menyukai keindahan. Sekadar melihatnya saja akan cukup. Shen Yanxiao terkekeh. Dia berkata, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, ketua kelompok Du. Saya senang Anda sudah pulih dengan baik. Bab 590, Kerjasama, 2. Dulang terkejut mendengar suara yang dikenalnya itu. Ia menatap gadis kecil cantik yang tidak dikenalnya di depannya. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia memberanikan diri untuk bertanya, Hou Xiao. Ya, itu aku. Shen Yanxiao mengangguk. Dulang tidak lagi dapat mengendalikan ekspresinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dulang menatap Shen Yanxiao yang baru. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pemuda dengan penampilan yang tidak menarik telah berubah menjadi kecantikan nasional. Jadi tiba-tiba, dia merasa sulit untuk mencernanya. Suara ledakan keras terdengar sebanyak 6 kali. 6 serigala di samping jatuh ke tanah pada saat yang sama. Mereka semua tercengang saat melihat Shen Yanxiao. Mereka bahkan lebih terkejut daripada Dulang. Saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda, ketua kelompok Du. Shen Yanxiao melemparkan pandangan nakal ke arah ke-6 serigala yang tampak kusam itu. Namun, dia merasa puas karenanya. Konyol, kamu salah tentang aku seorang gadis. 6 serigala itu merangkak kembali ke kursi mereka tanpa bersuara, dan masing-masing dari mereka mencoba mengingat masa lalu Huo Xiao di kepala mereka. Adik laki-laki mereka telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Pada awalnya, peluang mereka untuk menikahi si cantik sangat kecil, dan setelah itu, peluangnya pun nol. Ketika Shen Yanxiao tetap berada dalam kelompok sebagai Huo Xiao, mereka tidak menindasnya, tetapi memperlakukannya seperti adik laki-laki mereka. Mereka membuat lelucon kotor di depannya. Satu-satunya hal yang tidak mereka lakukan padanya adalah menyeretnya ke kamar mandi atau toilet bersama. Mendengar pikiran itu,
Keenam pria itu tersipu malu. Ada apa? Untungnya, Dulang telah melewati angin kencang dan ombak besar. Setelah mencerna informasi bahwa identitas Shen Yanxiao telah berubah, dia kembali ke bisnis. Saya punya misi untuk Anda, misi jangka panjang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, Saudara Du. Mengenai harga, itu bukan masalah, kata Shen Yanxiao sambil tertawa kecil. Dulang menatap Shen Yanxiao. Dia berani bertaruh bahwa misi ini tidak akan mudah. Hanya Skeleton Flower saja sudah hampir menghabiskan seluruh pasukan bayaran mereka. Misi itu tampak jauh lebih rumit daripada misi Skeleton Flower, belum lagi misi itu akan berlangsung lama. Siapa yang tahu apa itu? Silakan duduk, kita akan membicarakannya. Dulang memperhatikan pria dan wanita di samping Shen Yanxiao. Masing-masing dari mereka lebih cantik dari yang lain. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa mereka jauh dari biasa. Selain itu, Dulang dapat mengatakan bahwa kedua orang itu pasti lebih kuat darinya. Dia penasaran mengapa Shen Yanxiao membutuhkan bantuannya padahal dia sudah memiliki dukungan kuat seperti itu. Shen Yanxiao dan kedua Phoenix duduk. Saya menuju tanah terlantar untuk membangun kota, tetapi saya tidak dapat melakukannya sendiri. Saya tidak merasa cukup aman untuk bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran acak lainnya. Saudara Du, kita telah bekerja sama dengan cukup baik. Jadi, saya ingin mengundang Saudara Du dan kelompok tentara bayaran Serigala Gua untuk menemani saya ke tanah terlantar untuk membangun kota. Shen Yanxiao memberitahunya dengan sangat rinci. Dia tidak ingin menyembunyikan informasi apapun darinya. Tanah yang tertinggal. Dulang terkejut. Satu-satunya orang yang dapat menikmati kekuatan untuk membangun kota di tanah terlantar adalah pemenang turnamen antar akademi di Kekaisaran Longxuan. Pemenangnya pada tahun itu tampaknya seperti, mungkin, barangkali, seorang penyihir. Dulang tersentak kaget. Bab 591, Kerjasama 3. Kau adalah pemenang turnamen antar akademi tahun ini. Kau adalah penyihir itu. Mata Dulang terpaku pada Shen Yanxiao saat dia bertanya padanya. Turnamen antar akademi sangat bergengsi di Kekaisaran Longxuan. Bahkan para siswa yang tidak berada di akademi tersebut akan memperhatikan turnamen itu. Keesokan harinya setelah kontes berakhir, berita tentang pemenang penyihir telah menyebar ke setiap jengkal tanah di Kekaisaran Longxuan. Dulang tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia mengenal penyihir itu. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Ekspresi Dulang campur aduk, begitu pula dengan ekspresi 6 serigala lainnya. Pandangan mereka terhadap Shen Yanxiao rumit. Berita mengejutkan yang datang berturut-turut cukup sulit untuk dicerna. Shen Yanxiao menunggu Dulang mengutarakan pendapatnya. Dia berharap Dulang dan kelompok prajurit bayaran Serigala Gua dapat menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang penyihir. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk bekerja sama. Jika mereka tidak dapat menerimanya, maka tidak ada gunanya melanjutkan diskusi. Dia tidak ingin Dulang dan kelompoknya bersikap asal-asalan atau enggan. Yang dia inginkan adalah kerjasama mereka yang tulus. Tak seorang pun dapat mengandalkan rekan yang memiliki niat jahat di tempat berbahaya seperti tanah terkutuk. Butuh beberapa saat bagi Dulang untuk tenang. Saya terkejut, baik tentang identitas Anda maupun misi yang Anda usulkan, kata Dulang perlahan. Saya sangat bersedia menerima misi ini. Apapun identitas Anda, apapun profesi Anda, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami, dan saya menghargai Anda sebagai teman saya. Namun, ini adalah masalah serius, dan memang menimbulkan risiko di setiap sudut. Sebagai pemimpin kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, saya tidak dapat memutuskan dengan kebijaksanaan saya sendiri. Saya akan memberitahu yang lain tentang misi ini, dan mereka akan memberikan suara untuk memutuskan apakah mereka bersedia menerimanya. Dulang terdengar tulus. Seperti yang disebutkannya, dia adalah pemimpin dengan hampir 100 pengikut. Dia akan memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api sesuai keinginannya, tetapi dia tidak bisa menyeret saudara-saudaranya ke dalam bahaya hanya karena keinginannya. Saya mengerti. Saya akan menunggu keputusan Anda. Shen Yanxiao tersenyum. Dia senang dengan komitmen Dulang. Dia tidak salah tentangnya. Dulang berdiri dan mengangguk kepada Shen Yanxiao. Ia mengumpulkan ke-6 serigala itu dan pergi ke halaman belakang. Anggota lainnya berkumpul, dan Dulang memberitahu mereka tentang misi Shen Yanxiao. Ketika mereka mengetahui bahwa gadis cantik itu adalah Huo Xiao yang mereka kenal, semua orang terkesiap kaget.
Informasi yang Dulang ungkapkan kepada mereka selanjutnya membuat mereka tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Identitas Shen Yanxiao sebagai seorang penyihir, dan misi untuk membangun kota di tanah terlantar diletakkan di depan mereka. Mereka harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Tanah terlantar itu terkenal buruk, dan para tentara bayaran jarang menginjakkan kaki di sana. Sebagian besar anggota kelompok tentara bayaran Serigala Gua hanya mendengar desas-desus tentang tempat itu. Kedengarannya tidak masuk akal jika seseorang ingin membangun kota di sana. Para tentara bayaran itu terdiam. Mereka ragu untuk menentukan pilihan. Shen Yanxiao berdiri di pintu masuk halaman belakang sambil memperhatikan mereka diam-diam. Dia akan menerima pilihan apapun yang mereka buat. Bagaimanapun, meskipun mereka memang berteman, persahabatan itu tidak bisa dipisahkan hanya oleh kematian. Bab 592, Kerjasama 4. Baiklah, seorang tentara bayaran muda tiba-tiba mengangkat tangannya. Dulang menoleh padanya saat pemuda itu bertanya, "Jika aku pergi, bolehkah aku mendapatkan komisiku di muka?" Tentang itu, Dulang menatap Shen Yanxiao, yang mengangguk padanya. Dulang berkata, "Ya." Tentara bayaran itu tersenyum dan menggaruk kepalanya malu-malu. "Asalkan Anda bisa membayar komisi di muka. Saya tidak tahu berapa lama kita akan pergi, jadi saya harus meninggalkan uang itu untuk keluarga saya." Dulang terkejut. "Kamu mau pergi?" Tentara bayaran itu mengangguk. "Hou Xiao seperti adik laki-laki kita, tidak, adik perempuan kita. Sebagai kakak laki-laki, kita tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat adik perempuan kita dalam kesulitan. Selain itu, Hou Xiao membantu kita saat kita dalam kesulitan. Karena itu, aku bersedia pergi." Shen Yanxiao tercengang mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak menyadari bahwa perjalanan singkat ke Gunung Kuluo telah membuat para tentara bayaran itu menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Dia datang ke sana untuk mengundang kelompok prajurit bayaran Serigala Gua untuk ikut bersamanya. Namun, dia juga menyadari betapa mengerikannya bagi orang-orang biasa untuk memasuki tanah terkutuk. Dia yakin tidak akan ada perang skala besar antara iblis dan mereka, tetapi para prajurit bayaran itu tidak mengetahui informasi tersebut. Mereka mengira bahwa mereka harus terlibat dalam pertempuran tanpa akhir melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya selama mereka berada di tanah terkutuk. Agar seseorang dapat memberikan jawaban positif bahkan ketika mereka meramalkan bahaya seperti itu hanyalah langka dan patut dipuji. Ekspresi Shen Yanxiao melembut. Mungkin dia tidak salah tentang mereka. Para tentara bayaran itu hebat. Setelah tentara bayaran muda itu menyampaikan pandangannya, yang lain pun menyatakan kesediaan mereka. Hampir semuanya setuju bahwa Dulang harus menerima misi tersebut. Hanya mereka yang berkeluarga yang ragu-ragu. Mereka adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga mereka. Jika mereka pergi, apa yang akan terjadi pada orang tua mereka? Setelah Dulang mengonfirmasi bahwa sebagian besar pembayaran akan dibayarkan di muka, orang-orang itu pun setuju. Pemungutan suara berjalan lancar, bahkan Dulang pun terkejut. Jika kita semua setuju, maka sudah beres. Dulang menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Di tengah tatapan para tentara bayaran, Shen Yanxiao melangkah ke arah Dulang. Hatinya menghangat saat melihat para tentara bayaran yang tulus itu. "Terima kasih atas dukungan kalian semua. Aku berjanji akan membayar kalian 100.000 koin emas sebelum kita pergi," kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Jumlah itu mengejutkan para tentara bayaran. 100.000. Mereka tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak itu meskipun mereka bekerja keras selama setengah masa hidup mereka. Nyawa para tentara bayaran itu murah. Terkadang, mereka harus berkeringat darah demi beberapa ratus koin emas. Mereka tidak pernah menyangka akan memperoleh 100.000 koin emas. Shen Yanxiao telah membuat komitmen yang murah hati kepada semua yang hadir di sana. Pembayarannya sendiri akan menghabiskan biaya hampir 10 juta koin emas. Selain Shen Yanxiao, para tentara bayaran tidak dapat membayangkan jika ada majikan lain yang akan memberikan hampir 10 juta koin emas untuk kelompok tentara bayaran menengah. "Xiao Huo, dengan janji ini, kami akan mengabdikan hidup kami untukmu." Serigala jahat itu tertawa. Terdengar tawa tentara bayaran lainnya. Sang sarjana rela mati demi sahabat karibnya. Itu hanya tanah terlantar. Apa yang perlu ditakutkan ketika mereka memiliki majikan yang begitu murah hati, teman yang begitu setia? Ayo,
Shen Yanxiao menatap para tentara bayaran yang bersemangat itu sambil tersenyum. 10 juta koin emas bukanlah jumlah yang besar baginya, tetapi dia tahu betapa pentingnya bagi para tentara bayaran itu. Bab 593, Kerjasama, 5. Dengan harga itu, dia bisa menyewa beberapa kelompok tentara bayaran berukuran besar untuk pergi ke tanah terkutuk bersamanya. Akan tetapi, orang-orang itu hanya datang ke sana demi uangnya, bukan demi dirinya. Daripada mempekerjakan tentara bayaran yang tidak bisa bekerja sama secara wajar satu sama lain, dia lebih suka menghabiskannya pada hal yang penting. Kelompok tentara bayaran Serigala Gua sepadan dengan harganya. Setelah kota itu dibangun, dia akan memberi mereka sesuatu yang lebih baik, tetapi dia tidak ingin memberitahu mereka terlebih dahulu. Perlakuan yang tulus akan dibalas dengan serupa. Kemudian, sesuai janji, Shen Yanxiao menyerahkan uang itu kepada Dulang dan memberi kelompok prajurit bayaran Serigala Gua waktu 5 hari untuk mengurus urusan pribadi mereka. Setelah itu, mereka akan berangkat ke perbatasan. Malam itu, Burung Vermilion dan Lan Fengli membawa Paman 9 dan penduduk desa ke Shen Yanxiao. Ketika Paman 9 mendengar bahwa Shen Yanxiao akan pergi ke Tanah Terlantar, dia tidak terkejut. Dia mempunyai beberapa pertanyaan untuknya, dan setelah itu, dia memutuskan bahwa mereka akan pergi bersama Shen Yanxiao juga. Bagaimanapun, penduduk desa tidak cocok untuk bermasyarakat. Mungkin Tanah Terlantar akan lebih cocok untuk mereka. Shen Yanxiao berhasil mengumpulkan timnya. Paman 9 dan penduduk desa serta kelompok prajurit bayaran Serigala Gua berjumlah sekitar 120 orang, dan mereka akan menjadi yang pertama yang berhasil mencapai Tanah Terlantar. Ketika semuanya telah beres, Shen Yanxiao meraih burung vermilion sehingga ia bisa menerbangkannya ke Gunung Kuluo. Dia memiliki janji untuk ditepati. Seperti biasa, Gunung Kuluo terasa panas membara. Shen Yanxiao dan burung vermilion berjalan di tengah hutan. Mereka tidak memperdulikan bayangan hitam yang melintas di antara rerumputan dan hutan di sekitar mereka. Burung vermilion sengaja memperlihatkan auranya yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh binatang mitologi. Para iblis tingkat rendah dan binatang ajaib itu terlalu takut untuk mengganggu mereka. Ya, kecuali mereka sudah bosan hidup dan ingin mencari kematian. Di hutan lereng bukit, Shen Yanxiao menemukan iblis bermata ungu, Fruit. Fruit berbaring malas di dahan pohon besar. Ada tulang di mulutnya. Dia sepertinya merasakan kedatangannya. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum nakal saat menatapnya saat dia melangkah ke pohon. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia merasa sulit untuk menatapnya ketika kaki telanjang Fruit tergantung di udara. Saat itu malam hari saat mereka terakhir kali bertemu, jadi dia tidak memperhatikan pakaian Fruit. Ketika dia melihatnya hari itu, dia benar-benar terkejut. Fruit mengenakan kemeja tipis yang memiliki belahan, dan hanya itu yang dikenakannya. Kemeja itu memiliki belahan di sekitar pahanya, dan separuh dadanya terekspos. Ia menggunakan ikat pinggang hitam untuk mengikatkan kemeja itu di pinggangnya. Itu adalah pakaian yang mirip dengan gaya Yunani kuno. Selain bagian pribadinya, bagian tubuh lain yang dapat terekspos pun terekspos. "Nak, kukira kau sudah lupa tentang kesepakatan kita," kata Fruit, menggoda. Ia meludahkan tulang putih itu dan melompat dari pohon dengan lincah. Ia menginjak rumput dengan kaki telanjang dan meletakkan tangannya di pinggul. Ia berdiri di sana, dengan kaki-kakinya yang panjang dan ramping terbuka. Kain putih itu tidak mampu menutupi apapun. Setan itu bersifat mesum. Shen Yanxiao teringat ucapan Xiu. Ketika melihat Fruit berpakaian compang camping, Shen Yanxiao merasakan tekad yang kuat, seolah-olah dia mengenakan mantel Joseph. Tentu saja tidak. Shen Yanxiao mengabaikan pakaian jahat Fruit dan menjawab sambil tersenyum. "Oh, lalu apa saja barang yang kau janjikan padaku?" Mulut Fruit terangkat membentuk lengkungan yang memikat. Mata ungunya yang menyipit dapat membuat jiwa seseorang bergetar. Bab 594, Kerjasama, 6. Shen Yanxiao mengeluarkan 3 tanaman dari cincin interspatialnya. Kabut abu-abu pucat menyelimuti ketiga tanaman itu. Bau yang sangat harum memasuki hidung Fruit. Ia bagaikan seekor binatang buas yang telah memakan daging terbaik. Ia menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam dengan puas. Betapa aku merindukan rasa itu. Fruit membuka matanya yang kini melotot penuh gairah. Dia tidak pernah mencium bau ini selama ratusan atau ribuan tahun. Ini adalah aura gelap yang hanya dimiliki oleh wilayah ras iblis dan ini adalah sumber keberadaan iblis.
Aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan barang sebagus itu. Fruit menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia tidak punya makanan tapi dia tampak puas. Bagaimana menurutmu? Tanya Shen Yanxiao. Setuju. Fruit tersenyum. Pada hari pertama mereka bertemu, Shen Yanxiao pernah membuat perjanjian dengan Fruit. Jika di masa depan Shen Yanxiao dapat memberi Fruit unsur-unsur gelap yang tak terbatas, dia akan membantunya. Shen Yanxiao terkejut bahwa Fruit akan setuju begitu saja. Dia tidak menyangka bahwa unsur-unsur gelap tidak hanya berkontribusi pada kultivasi Xiu tetapi juga menarik perhatian setan. Apakah elemen gelap begitu kejam terhadapmu, para iblis? Shen Yanxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Fruit meliriknya sekilas. Ia menjulurkan kepalanya dan mengendus lagi ketiga tanaman itu sebelum menjawab, sungguh luar biasa. Bagi iblis, unsur-unsur gelap itu seperti udara dan air bagi manusia. Tetapi bukankah kalian hidup seperti biasa tanpa unsur-unsur gelap? Namun manusia tanpa udara dan air akan segera mati. Memang mirip, tetapi tidak sama. Tanpa unsur-unsur gelap, kita dapat memperpanjang hidup dengan memakan organ dalam manusia dan binatang, tetapi itu hanya sekadar cara bertahan hidup bagi kita. Dibandingkan dengan unsur-unsur gelap, kalian manusia rasanya seperti jerami, sama sekali tidak enak. Fruit tampaknya membenci rasa itu. Jerami. Shen Yanxiao menatap ke kejauhan. Sebagai manusia, dia mengira manusia adalah makanan kesayangan para iblis. Mengetahui bahwa bagi iblis, manusia hanyalah jerami. Ini adalah perasaan yang aneh. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu iblis lain akan bekerja sama denganku jika aku bisa menyediakan elemen gelap ini? Shen Yanxiao harus mempertimbangkan kembali rencananya untuk membangkitkan iblis. Fruit menatap Shen Yanxiao dengan tatapan mengejutkan. Apa kau bercanda? Saat kau menaruh benda ini di hadapan iblis, mereka akan langsung berlutut padamu. Shen Yanxiao memandang Fruit dan kemudian ketiga tanaman di tangannya. Fruit terdiam. Apa ekspresi di wajahnya yang mengatakan berlutut? Aku menuju ke tanah terlantar. Kau pasti lebih tahu daripada aku. Tanah terlantar adalah tempat berkumpulnya sebagian besar iblis di benua Brilliance, tempat perkemahan para iblis, begitulah. Sebagai iblis tingkat lanjut, Fruit pasti memiliki pengetahuan yang lebih baik. Fruit mengerutkan kening. Mereka adalah sekelompok orang desa di sana. Jadi iblis juga punya kata-kata yang sangat bergaya. Shen Yanxiao merasa pikirannya meledak. Tetapi jika kau ingin pergi ke sana, kau harus merawat ketiga tanaman itu dengan baik. Aku yakin sebelum kau dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa, para setan di sana akan mencoba segala cara untuk membunuhmu dan mengambil ketiga tanaman itu, alih-alih menyerah padamu. Jika ia dapat menyelesaikan misi yang hampir mustahil ini, itu harus ditentukan oleh kemampuannya yang sebenarnya. Fruit menyeringai. Ia semakin penasaran dengan hal-hal menakjubkan yang dapat dilakukan manusia ini. Bab 595, Kerjasama 7. Makanan kesukaan iblis elemen gelap. Namun, di saat yang sama, Shen Yanxiao harus memiliki cukup kekuatan untuk meyakinkan iblis di tanah terlantar. Kekayaan dapat menyebabkan bencana. Dia tidak dapat menyalahkan orang lain atas niat membunuh jika dia tidak dapat melindungi hartanya. Tentu saja, Shen Yanxiao memasukkan kembali tanaman-tanaman itu ke dalam cincin interspatialnya. Mata ungu Fruit menunjukkan keengganan yang kuat. Aku akan membiarkanmu makan sepuasnya di masa depan. Shen Yanxiao mencoba mencari kata-kata yang tepat. Baiklah, Fruit mengangguk. Dia adalah iblis yang bermartabat. Menemukan Fruit adalah misi terakhirnya. Tidak ada yang lebih penting daripada ditemani setan sungguhan. Belum lagi fakta bahwa iblis itu kuat dan cerdas. Shen Yanxiao percaya bahwa Fruit akan menghilangkan banyak masalah baginya dalam upayanya membangun kota. Akan tetapi, sebelum dia membawa Fruit pergi, dia masih memiliki sebuah pertanyaan untuknya. Shen Yanxiao terdiam saat melihat cara berpakaiannya yang memikat. Setan memiliki nilai estetika yang tidak biasa. Jika Fruit menampilkan dirinya di hadapan publik di Kekaisaran Longxuan, itu akan menimbulkan kehebohan. Apakah kamu punya pakaian lain? Tanya Shen Yanxiao. Fruit mengangkat alisnya. Tidak, Shen Yanxiao putus asa. Dia mengambil beberapa pakaian dari cincin ruang angkasanya dan menyerahkannya kepada Fruit. Kamu akan mengundang banyak perhatian jika keluar seperti ini. Ganti pakaianmu. Fruit mengangkat bahu dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Kalian manusia memang merepotkan. Kemudian, dia mulai membuka pakaiannya. Tepat di depan Shen Yanxiao.
Pergi ganti baju di sana. Shen Yanxiao menendang setan yang tidak berprinsip itu ke arah pohon. Dia tidak ingin dibutakan oleh pertunjukan itu. Fruit mengusap pantatnya dan mengambil pakaiannya untuk diganti dengan tenang. Sesaat kemudian, Fruit muncul kembali sebagai seorang anak tampan berjubah biru kehijauan. Namun, seringainya yang jahat masih mengerikan. Sesuai permintaan Shen Yanxiao, Fruit mengubah mata ungu menawannya menjadi warna kecoklatan normal. Shen Yanxiao kembali ke kota hitam bersama iblis jahat itu. Shen Yanxiao hanya memperkenalkan Fruit kepada yang lain secara singkat. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi. Para tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua menyambut Fruit dengan ramah. Sungguh mengejutkan bahwa Fruit yang jahat dapat bermain dengan baik dengan para tentara bayaran. Shen Yanxiao merasa segalanya begitu surreal ketika dia melihat Fruit melingkarkan lengannya di bahu orang lain dan minum bersama para tentara bayaran. Dia menghitung, di timnya, hanya tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua yang merupakan orang biasa. Sedangkan sisanya, mereka bukan manusia. Semua orang di pihak Paman Sembilan memiliki darah campuran dari ras lain. Dua Phoenix dan burung vermilion adalah binatang ajaib. Lan Fengli adalah gabungan dari 7 ras, dan sekarang, ada iblis, Fruit. Shen Yanxiao menyeka wajahnya. Dia punya firasat kuat bahwa timnya adalah tim yang eksotis. Jadilah demikian. 5 hari kemudian, tim yang terdiri dari 120 orang berangkat dari kota hitam menuju perbatasan Kekaisaran Longsuan. Untuk menghindari mabuk perjalanan, burung vermilion menyelinap kembali ke tubuh Shen Yanxiao. Tetapi Phoenix kecil itu terus-menerus mengeluarkan suara karena kegelisahannya. Hati kedua Phoenix lainnya sakit sepanjang perjalanan. Selain itu, semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di perbatasan Kekaisaran Longsuan. Shen Yanxiao mengambil kuda dan kereta yang dikirim Tang Nazi ke perbatasan. Semua orang di timnya mengambil tempat di dalam gerbong kereta.